Publik menyoroti soal pentingnya keberadaan ahli gizi dalam program makan bergizi gratis. Persatuan Ahli Gizi atau Persagi menjawab tuntutan terkait pentingnya peran ahli gizi. Seperti apa peran dan tanggung jawab para ahli gizi untuk mensukseskan program MBG? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Jenderal Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, Profesor Trina Astuti. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, selamat malam. Ya, Prof, sebenarnya seperti apa peran strategis ahli gizi dalam program MBG? Baik, di setiap SPPG memang tertulis di situ harus ada ahli gizi. Di sini kan ada 3 ya, kepala SPPG, kemudian ahli gizi dan akuntan. Untuk ahli gizi sendiri, di situ perannya adalah mengatur dari mulai persiapan, sampai dengan produksi dan distribusi penyelenggaraan makanan sehingga apa yang disajikan itu bisa sampai kepada sasaran atau penerima manfaat dengan aman. Demikian, jadi tidak hanya dia melihat, tetapi dia juga terjun langsung mulai dari awal sampai kita lihat di situ untuk distribusi juga disesuaikan dengan menu yang ada. Yang sudah tertulis biasanya menjadi siklus menu 10 hari. Dan minimal di situ ada 2 atau 3 set menu 10 hari. Demikian Kak Rati. Ya, apa peran paling krusial ahli gizi dalam menjamin kualitas gizi dalam program MBG? Di sini tentu saja yang paling utamanya adalah untuk mengkontrol ya supaya aman ya. Jadi aman sini pangan juga aman di situ gizinya. Jadi terjun langsung pertama yang krusial adalah ini kan untuk mencegah keracunan yang selama ini ada kejadian ya, Kak Ratih ya. Jadi pada saat yang krusial sebetulnya pada saat penerimaan bahan. Penerimaan bahan makanan di awal itu harus sesuai dengan speknya. Dia kualitasnya sesuai, kemudian juga ukurannya dan sebagainya. Nah, apalagi untuk yang golongan protein hewani, ini adalah sangat penting apakah itu segar atau tidak. Kalau dari awal dalam penerimaan kita abaikan, ada sebagian yang segar tapi ada juga 1-2 yang tidak segar. Nah, ini akan mempengaruhi yang semuanya. Sehingga mau diolah apapun juga itu akan menyebabkan dampak yang kurang bagus ya. Jadi yang selama ini mungkin dilihat dari pengolahan, tetapi di dalam penerimaan bahan makanan itu mungkin yang tidak ini ya, maksudnya tidak terkontrol betul. Nah, disinilah peran ahli gizi. Ya, dia harus tahu apakah ini bahan makanan segar atau ini bahan makanan tidak segar. Khususnya seperti yang kita lihat di sini untuk chicken ya, protein hewani itu kalau tidak segera diolah juga akan menimbulkan bahaya karena kan dia ketahanannya untuk di luar suhu ruang itu hanya beberapa jam saja ya. Nah, untuk itu perlu sekali segera begitu penerimaan dianggap bahwa itu sudah memenuhi syarat segar, nah maka segeralah itu diolah ya. Kalau misalnya dia tidak segera diolah, dia harus disimpan di dalam ruang beku. Demikian Kak Ratih. Ya, Prof, kemudian bagaimana mekanisme pengawasan peran ahli gizi di MBG agar tenaga gizi yang ada bisa digunakan secara maksimal? Ya, baik. Ini juga menyangkut standar kerja ya, saya rasa ya. Kalau bekerja sesuai dengan jam kerjanya 8 jam, 10 jam lah ya, itu masih memungkinkan si ahli gizi itu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Contoh tadi yang krusial di dalam penerimaan. Penerimaan itu kan tidak sebentar. Penerimaan itu juga kan tidak hanya protein hewani, tapi buah-buahan, sayuran juga itu mengandung resiko kalau tidak segera diterima dengan baik dan diolah. Nah, biasanya kedatangan bahan pangan tersebut itu adalah dini hari atau malam hari. Nah, ini harus ada tenaga khusus yang di situ, seandainya ahli gizi juga menerima, kemudian pagi dia juga ikut mengontrol dalam pengolahan, kemudian pembagian dan seterusnya, maka dia tidak sempat
untuk istilahnya istirahat ya, sehingga akan kehilangan momen dia tidur malam hari padahal bahan makan itu tersebut datang. Jadi ahli gizi di sini itu mulai dari persiapan. Persiapan adalah penerimaan. Kemudian setelah diterima, kemudian dia disiapkan untuk diolah. Potongannya seberapa, itu ada standar porsinya. Kemudian jenisnya apa, itu juga pengolahannya beda-beda ya. Apakah itu protein hewani, protein nabati, sayur atau buah. Ya, kalau buah biasanya kan dia utuh ya, dan dia yang ada kulitnya itu akan lebih aman ya dibandingkan buah yang harus dipotong seperti semangka, pepaya itu yang harus dipotong. Nah, setelah dia disiapkan, dipotong itu harus dikemas dengan baik supaya tidak tercemar. Setelah di situ persiapan untuk pengolahan, lalu dia diolah. Nah, setelah diolah juga kemudian segera dia dibagi. Tentu saja setelah itu kita lihat dulu kalau dalam keadaan panas kemudian kita tutup dan kita bawa. Nah, ini juga tidak segera dimakan ya di tempat itu juga akan menimbulkan efek. Ya. Jadi memang di semua tahap itu memerlukan satu pengawasan. Di sini ahli gizi tentu saja tidak sendiri ya. Artinya yang tahu ahli gizi, tetapi untuk edukasi keamanan pangan ini seharusnya semua tim SPPG, apakah itu juru masak, apakah itu yang membantu persiapan, sehingga mereka benar-benar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan SOP-nya. Jangan terus karena tidak ada tahu, jadi apalagi tidak ada ahli gizi di situ, seenaknya saja dia. Nah, ini akan menimbulkan satu apa ya keracunan ya, karena mungkin bisa saja tercemar. Tercemar itu bisa aja tercemar oleh bakteri atau tercemar oleh insek ya, lalat misalnya dan sebagainya. Demikian, Mbak. Ya, menurut Prof sendiri dalam setiap SPPG sebenarnya idealnya ada berapa ahli gizi untuk menjaga standar nutrisi program MBG? Minimalnya ya, kalau maksimalnya boleh lebih tergantung. Minimalnya sebaiknya 2. Oke. Karena untuk shift tadi, pada saat si yang satu ini dia istirahat, bahan makanan datang, yang satu bisa untuk mengontrol. Karena di sini tidak bisa ditinggalkan. Ya, untuk pemeriksaan bahan yang masuk itu tidak boleh sembarangan. Ya. Dan ini juga dilatih juga tenaga yang menerima juga. Sehingga salinglah dalam tim itu. Jangan hanya satu orang saja, tetapi pengawasnya adalah si ahli gizi itu yang bertanggung jawab. Ya, dari jawaban Prof barusan ahli gizi ini terlihat sangat krusial begitu perannya ya. Kemudian apa risiko jika program MBG berjalan tanpa ahli gizi yang bersertifikat? Ya, bagaimanapun kami Persagi kan mendukung program pemerintah tersebut ya. Jadi seandainya, ya, kan kita tahu dampaknya kalau tidak ada ahli gizi dan mereka belum terdidik, tentu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana solusinya seandainya ini harus berjalan tetapi belum sepenuhnya ada ahli gizi ya. Nah, dibuatlah di situ pendampingan. Ya, dilatih juga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing juru masak, yang persiapan siapa, apa yang harus disiapkan, pengolahannya bagaimana, kemudian ini distribusinya, ini kemasannya ini bagaimana, itu kan juga tidak bisa sembarangan. Dicampur aduk juga tidak bisa ya. Jadi mana duluan yang masuk ke dalam apa namanya trolinya itu ya. Nah, di sini kalau belum ada ahli gizi, saya yakin itu ada di wilayah-wilayah di mana di situ tuh ada dinkes atau ada puskesmas. Jadi ada tenaga gizi. Bisa merujuk kepada dinkes setempat, ya. Bisa meminta bantuan karena di puskesmas itu minimal memang ada satu ahli gizi, tapi juga ada sebagian besar itu yang lebih dari satu. Nah, itu bisa difungsikan untuk pendampingan sekaligus pengawasan pada saat titik-titik krusial tersebut. Nah, ini bisa dijadwalkan saya rasa dan dibicarakan dengan pemerintah setempat, yaitu yang berwenang di dalam ketenagaan gizi di daerah masing-masing. Begitu, Mbak. Ya, Jadi apa kita artinya kita tidak ada kata bahwa oh nggak ada ahli gizi udah stop, ya nggak bisa begitu. Program ini kan harus berjalan.
begitu ya. Atau juga bisa juga dilatih, yaitu tadi sesuai dengan kapasitasnya tentu saja ya. Dia di bagian penerimaan dia harus tahu, dia di bagian pengolahan dia juga harus tahu, di dalam distribusi dia harus tahu demikian, Mbak. Ya, kemudian apakah ahli gizi di Indonesia mencukupi untuk mendukung program MBG dan apakah selama ini sudah ada kesepakatan teknis antara BGN dan Persagi terkait penyediaan ahli gizi untuk MBG? Iya, kami memang mempunyai ahli gizi. Kami kan kalau Persagi itu ada 53.000, yang aktif itu 16.000. Tetapi yang 16.000 itu kan tentu saja ada mereka yang memang sudah bekerja, ada yang belum. Ya, dan yang belum bekerja itu tentu saja kan juga pilihan dia. Kita tidak bisa mengharuskan bekerja di MBG itu kan. Itu tergantung situasinya di daerahnya masing-masing. Kalau memang situ ada pas tepat ya bisa kan gitu. Tapi kalau mereka adanya di kota nih, terus yang dibutuhkan yang jauh di sana. Nah, itu kan berarti harus ada satu eh, prosedur khusus ya. Artinya menjamin dan melindungi masing-masing ya, baik tenaga gizinya maupun SPPG. Persatuan Ahli Gizi Indonesia ini sudah melakukan MOU dengan BGN di tanggal 11 November tahun ini, 2025 ya. Nah, kami melibatkan juga asosiasi institusi pendidikan seperti AIPG, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi, dan AIVOGI, Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi. Vokasi gizi itu D3 D4, sedangkan yang AIPG itu dia S1 atau profesi. Ya. Nah, mereka setiap tahun itu kalau di total vokasi dan juga yang akademik itu sekitar 11 sampai 14 ribu per tahun. Ya. Nah, ini kami sampaikan kepada AIP dan AIP ya, AIPG dan AIFOGI bahwa untuk kesiapan mahasiswa, jadi yang lulus nantinya. Untuk itu ada beberapa program studi vokasi yang sudah mengupdate kurikulumnya, yaitu ke arah food service ya, atau penyelenggaraan makanan banyak. Karena di kami itu kan ada 3 ranah, yaitu ranah gizi klinik, gizi masyarakat, dan gizi institusi atau penyelenggaraan makanan banyak. Nah, mereka eh, bisa magang ya, magang di SPPG setempat, karena kan kita banyak nih Mbak ya, ada sekitar 44 diploma 3, 24 eh, untuk diploma 4 atau sarjana terapan gizi, dan untuk sarjana gizi itu sekitar 130-an. Jadi banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, 60% di Jawa dan 40% di luar Jawa. Jadi mereka kemarin Persagi bicara dengan BGN bahwa memungkinkan untuk mahasiswa magang, dan SKSC yang hanya 1-2 itu bisa diupdate menjadi 4 SKS. Sehingga dengan adanya kurikulum magang dari mahasiswa, maka dia sudah mempunyai satu pengalaman. Nah, di sini akan memberikan satu motivasi dia bahwa nanti kalau lulus saya bekerja di situ. Ya, dia bisa bisa pulang kampung karena di mana-mana kan sekarang ada daerah terpencil pun ada MBG. Demikian, Mbak. Jadi memang untuk memenuhi saat ini semuanya juga belum bisa ya. Tapi untuk target sampai dengan Maret 2026 kemungkinan ini sudah ada yang lulus-lulus dan sudah bisa bisa eh, melamar di SPPG, dan kami mulai sekarang ini sudah mempromosikan ya, dan sudah berkolaborasi dengan perguruan tinggi bahwa ini ada peluang ya. Jadi mari kita siapkan mahasiswa agar setelah lulus dia bisa berkontribusi di SPPG di sekitar tempat tinggalnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Sekretaris Jenderal Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, Profesor Trina Ya, Astuti. ya, terima kasih.